Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Juliar Chandra, dalam perenungan kita di pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu nats di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 14. Galatia pasal 6 ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Demikian sabda firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Dari kecilnya ia begitu menonjol dibandingkan teman-teman sebayanya. Orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat atau tradisi nenek moyangnya. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus juga mendapatkan didikan dari seorang guru yang luar biasa. Semasa hidupnya, dia sungguh-sungguh memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari Taurat. Tetapi justru ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa dirinya sendiri tidak mau bermegah selain bermegah di dalam salib Kristus. Rasul Paulus tidak mau membanggakan, tidak mau memuliakan, mengandalkan apapun yang sudah dia lakukan, apapun yang sudah dia perbuat, apapun yang sudah dia miliki sebagai sebuah kebanggaan, sebagai sebuah kemuliaan. Justru menurut Rasul Paulus, yang harus dibanggakan, harus diandalkan, yang harus dimuliakan, dia hanya mau bermegah di dalam salib Kristus. Setiap kita bisa saja bermegah atas banyak hal. Mungkin pelayanan kita yang luar biasa. Kita memiliki jemaat yang besar, jemaat yang banyak, gereja yang besar, dengan mungkin keuangan yang sangat kuat. Kita bisa juga bermegah karena kehebatan kita, dengan khotbah kita yang mungkin dipuji-puji oleh orang banyak, dengan perbuatan kita, ibadah kita, kekayaan kita, kepintaran kita, atau mungkin dengan posisi jabatan yang kita miliki. Setiap kita bisa bermegah dengan banyak hal. Seorang Rasul Paulus sendiri tidak mau bermegah dengan semua yang sudah dia lakukan. Tetapi dia hanya ingin bermegah di dalam salib Kristus. Baginya hanya dengan memuliakan salib Kristus saja. Apa maksud semua itu? Padahal kita tahu bahwa salib bagi dunia itu dianggap sebuah kebodohan. Salib itu bahkan dianggap sebuah batu sandungan. Salib itu menandakan sebuah kehinaan. Bagaimana bisa Rasul Paulus ingin mengajar kita bermegah, memuliakan salib? Mengapa? Karena saudara, ketika kita memandang kepada salib Kristus, sesungguhnya ada dua hal penting. Yaitu yang pertama, ketika kita memandang kepada salib, maka kita akan melihat bahwa salib itu menunjukkan
memperlihatkan kepada kita ketidakmampuan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan untuk kita sendiri selamat memperoleh kehidupan yang kekal, itu tidak bisa. Salib ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu sungguh lemah. Bahkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita membutuhkan seorang juru selamat. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan hidupnya sendiri. Tetapi butuh juru selamat untuk menebus dosanya. Itulah salib. Maka ketika kita memandang kepada salib, kita melihat sendiri kelemahan-kelemahan kita, ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita memandang salib, kita diajak untuk mempunyai hati yang bersyukur, yang tidak sombong. Rasa syukur bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Sesungguhnya kita diingatkan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tidak ada yang mampu menandingi nilainya daripada apa yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, dan salib juga mengingatkan kepada kita bahwa disitulah letaknya pengharapan kita. Ada pengharapan. Sehingga ketika kita memandang kepada salib, apapun keadaan kita, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, apapun jalan yang ada di hadapan kita, ketika kita memandang kepada salib, kita memiliki kekuatan. Kita mengingat bahwa ada penyertaan Tuhan di sana. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Tuhan mengetahui setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan di sanalah ada kekuatan. Yang kedua, ketika kita memandang kepada salib, sesungguhnya kita melihat betapa kasih Tuhan yang begitu besar. Karena ketika kita melihat salib itu, ada seorang yang menanggung dosa dunia. Agar kita ditebus oleh darahnya yang mahal, yang tidak bercacat celah, yang tak ternilai harganya. Sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh sebab itu ketika kita memandang kepada salib Kristus, hati kita hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu besar untuk kita semua. Maka saudara-saudaraku, bermegah di dalam salib Kristus itu bicara bagaimana sikap hati kita dan cara pandang kita. Yang sungguh-sungguh harus melihat kepada salib itu sebuah karya yang luar biasa. Sehingga hati kita pun dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang tidak sombong dengan apa yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita miliki, karena nyatanya di hadapan Tuhan itu semua itu tidak mampu menandingi dengan apa yang sudah diperbuat Allah buat hidup kita. Dan kita diajar untuk punya hati yang selalu menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Kristus sudah begitu baik buat hidup kita, hingga rela menyerahkan nyawanya. Maka kita diajak, kita diajar untuk mempunyai teladan hidup yang sama, yaitu berbuat kasih kepada orang lain. Melalui perbuatan baik kita, melalui pelayanan kita, sebagaimana yang Kristus lakukan
bagi kita semua. Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama di pagi hari ini. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, kita selalu mengingat, melihat salib itu. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sombong, tapi sungguh-sungguh menaikkan rasa syukur. Karena sesungguhnya hidup yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Memiliki karakter yang semakin baik, melayani semakin baik lagi, berbuat baik semakin banyak lagi. Bukan untuk kemuliaan kita, tetapi sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita semua. Dan doa saya, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara semua.